Bikum fid dharain. Wa'lam, dan ketahuilah annal iktsara, bahwasanya memperbanyak min dzikril maut, daripada mengingat kematian, mustahabbun, adalah perkara yang disukai. Muraghabun fihi, perkara yang sangat dianjurkan, ya. Nih bab tentang mengingat mati, ya. Ini bab sebenarnya cocoknya buat orang tua, ya. Kalau ngomongin mati, ya, yang muda insya Allah masih panjang umurnya, ya. Cuman zaman sekarang yang namanya mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda, ya. Ada orang umur 20 tahun kena diabetes, ya. Belum sampai 30 tahun udah kena gula, ya. Ada yang kena ginjal. Kenapa? Sebab itu apa yang dikonsumsinya itu berbahaya, ya. Makanya ada ilmu yang sebenarnya saya nyesal tuh tahunya belakangan. Ilmu apa? Ilmu tentang ilmu tentang kedokteran, ya. Padahal ulama-ulama dari zaman dulu mereka tuh kalau belajar pasti ilmul adyan wa ilmul abdan, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Ilmu terbagi dua kata Imam Syafi'i. Yang pertama ilmul adyan, yang kedua ilmu abdan, ya. Apa ilmul adyan? Ilmu yang terkait dengan agama, ya. Salat, puasa, zakat, haji, nah, itu namanya ilmu apa? Ilmul adyan, ya. Kullu ma yata'allaq bil ibadah wa bil muamalah. Nah, yang kedua ini yang penting nih, ilmul abdan, ilmu yang terkait dengan, ya, kesehatan. Nah, ini juga dipelajari oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Apa pentingnya mengetahui ilmu ini yang tadi saya bilang, ya. Dengan kita mengetahui ilmul abdan, ilmu tentang kesehatan badan, nanti insya Allah juga menunjang ibadah kita, gitu, ya. Makanya saya pesan buat anak muda, ya, udah tinggalin tuh minuman-minuman kemasan tuh, ya. Ya, macam teh pucuk, teh sisri, ya, yang lain-lain begitu, itu udah kalau bisa kita jauhin, gitu, ya. Kalau mau minum jarang, jangan tiap hari minum gituan. Itu dapat dipastikan orang yang minum gituan tiap hari belum sampai umurnya 30 udah kena gula, ya. Belum sampai umurnya 40 udah kena ginjal kalau minumnya gituan, gitu, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Jadi kalau untuk urusan mati, kalau zaman sekarang nggak kenal tua, nggak kenal muda, gitu, ya. Apalagi yang kerjanya berat, kuli itu. Apa yang minum sama kuli? Serajos, kuku bima. Oh, itu paling cepat udah insya Allah husnul khatimah tuh, ya. Ya, buat para laki-laki, ya, Agung tuh. Siapa lagi di sini? Agung doang, ya, Ilham tuh. Cari istri jangan yang suka minum kuku bima. Kenapa? Lambungnya ungu. Lambungnya ungu. Kalau kita ronsen tuh, jangan, ya. Cari istri yang sehat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menganjurkan kalau kita nyari pasangan, jangan yang sakit-sakitan sama jangan yang suka nyakitin. Dua, jangan yang sakit-sakitan, jangan yang suka nyakitin. Apa maksudnya sakit-sakitan? Ya, koyoan mulu. Bini kok koyoan mulu, pakai koyok sini, koyok sono, tempel sini, tiap hari nggak lepas sama yang namanya minyak angin. Dikit-dikit minta kerok, lah kan capek. Ya, tuh kulit sampai tipis banget tuh, ya. Kayak kulit ari-ari. Jangan, ya. Cari istri yang sehat tuh. Ya, kalau bisa dikasih apa aja hidup, dikasih daun hidup. Ya. Yang kedua, jangan juga nyari istri yang suka nyakitin, ya. Ntar tuh bini chattingan sama ono, jalan sama ono, lah kan sakit suaminya. Kasih
Ya, tuh, makanya tuh ilmu penting nih, ilmu kesehatan tuh ya. Jaga nih para perempuan kesehatannya, apalagi zaman sekarang banyak ya makanan konsumsi yang memang itu mudorot buat kita. Bukan hanya sekedar itu, bahkan kadang mempengaruhi kehamilan. Ya. Ada tuh ya satu penyakit di rahim namanya apa? Ya, jangan ada kista di antara kita. Oh, dusta, oh ya kista. Ya. Itu gara-gara apa kista? Ya gara-gara makanan. Ya. Keseringan makan tahu dadang tuh ya. Tiap hari tahu dadang. Main futsal tahu dadang, habis ngaji tahu dadang. Ya. Nggak bagus ya. Tuh. Jadi sebenarnya apa aja boleh, cuman jangan berlebihan. Ya boleh tahu dadang sesekali boleh gitu. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun, dan mengingat mati itu memiliki manfaat dan faidah yang sangat besar tuh ya, ingat mati. Makanya pernah cerita dulu ya, di dalam satu kitab diceritakan ada seorang perempuan nih Bu, nggak hamil-hamil. Orang kan nikah pengennya hamil, biar bisa nimang-nimang apa? Nimang-nimang cucu. Ternyata habis nikah nggak hamil-hamil. Kebetulan ini yang nikah ini adalah istri seorang raja itu. Jadi anaknya apa? Seorang raja punya istri cakep tapi nggak pernah hamil. Dipanggil tabib dari mana-mana dipanggil tuh. Dari Asia, dari Eropa, pokoknya dari Arab semua dipanggil tuh. Tapi nggak ada yang baik kecuali dipanggil satu orang tabib, memang ahli ilmu kedokteran. Ketika datang ke istana, ya, itu tabib nggak banyak kalam, dibisikin tuh istrinya raja. Pulang tuh tabib, ya. Pulang ternyata bininya abis kedatangan tuh tabib, nggak mau makan, nggak mau minum. Sehari 2 hari udah mulai kelihatan tirus pipinya, seminggu kurus, ya. Lantas itu raja cemas nih, bini aneh diapain nih sama tabib ini? Panggil tabib itu kemari. Begitu. Nah, subhanallah, ketika tabib dipanggil setelah beberapa ya hari, datanglah tuh tabib. Itu bininya udah kurus. Bininya udah kurus karena nggak makan semingguan. Ketika dipanggil, datang tuh tabib. Kenapa Pak Duka? Ini istri aneh, ente apa ini nih? Apa kurus begini? Ya. Subhanallah, kata tabib, begini raja, sebenarnya istri raja ini bisa hamil, cuman dia kegendutan. Ya, rahimnya itu ketutupan ame lemak sehingga susah hamil. Ya. Tidak ada yang bisa bikin kurus istri raja kecuali saya bisikin. Apa bisikannya? 40 hari lagi ibu akan meninggal dunia. 40 hari lagi akan mati. Kepikiran tuh isi raja, nggak mau makan, nggak mau minum, jadinya kurus. Coba sekarang raja cek itu kehamilan isi raja. Dicek lah tuh setelah beberapa hari, beberapa minggu, dicek ternyata positif hamil tuh. Ya, ternyata obatnya betul. Dibisikin umurnya nggak lama lagi tuh. Kalau mau cepet kurus Bu, tuh itu obatnya. Kita kan olahraga, ikut zumba, ikut fitness, ikut senam ya. Kagak kurus-kurus. Lah habis senam makan Indomie 3 bungkus. Bagaimana mau kurus? Ya mul ya. Langsung kita spill aja orangnya. Main futsal. Wis futsal nasi goreng. Ya. Nasi goreng lauknya Indomie. Kan cakep namanya. Nasi goreng lauknya Indomie, bagaimana tuh? Lah coba itu. Lah gimana mau kurus? Cara paling cepat untuk bikin kurus adalah ingat mati tuh. Makanya nih ibu-ibu kalau mau kurus gampang tuh ya. Caranya ingat aja mati. Atau cara yang kedua Bu yang paling gampang, suruh lakinya kawin lagi kurus. Suruh lakinya kawin lagi seminggu kurus, pikiran tuh. Ya tuh.
Nah, jadi manfaatnya ingat mati di antaranya tadi itu, itu baru manfaat zahir itu. Ya. Minha di antara manfaat mengingat mati yang disebutkan Imam Haddad, kasrul amali, yaitu memperpendek angan-angan. Ya, jadi orang yang ingat mati itu angan-angannya nggak panjang-panjang, pendek. Artinya jangan sampai ya orang yang ingat mati itu kagak bakal mikir yang jauh-jauh ya. Gitu. Kan gini ya, kita ini kalau mikirnya kejauhan munculnya takut, cemas. Kalau mikirnya kejauhan ya, mulia nih ya, punya anak siapa, Abbas ya, masih berapa umurnya 1 tahun. Coba bayangin nih, mulia, waduh ntar kalau aneh mati Abbas masih kecil gimana ya, pikiran tuh, wah tuh kejauhan mikirnya. Ya. Belum tentu ya kita yang meninggal duluan, betul. Bisa jadi yang kita urus anak kita yang meninggal duluan dan kitanya panjang umurnya. Gitu. Ya, jadi kalau para aulia, para solehin itu mereka nggak ada pikiran besok. Jangankan mikir tahun depan, besok aja nggak pikirin. Tuh para aulia, makanya hidupnya nggak puyeng. Ya. Kita kan puyeng gara-gara mikirin hidup. Padahal hidup jangan dipikirin, jalanin. Ya, ada nasi sikat gitu kan ya. Nggak usah pakai puyeng-puyeng. Jalan aja. Ketemu, beli, makan dan sebagainya, nggak usah dipikirin. Ya. Jelas ya. Jadi ada orang itu sakit gara-gara pikirannya sendiri gitu ya. Saya yakin di sini ada yang udah mikirin ntar gua kawin gimana ya gitu. Ya, ntar kerja gimana ya. Ntar gua kan nyantren nih. Kan nggak punya ijazah. Ntar kerja gimana ya, ntar hidup itu kejauhan mikirnya ya. Kalau ngomongin masalah hidup, udah banyak orang-orang sebelum kita yang hidupnya nggak pakai ijazah, hidup nggak? Banyak yang kagak punya ilmu, hidup nggak? Bahkan orang gila aja bener gak orang gila hidup? Lah kita masih sehat, seger, punya otak, punya pikiran, punya motor, ya narik lah ya, kerja ya. Bener, daftar Rizki itu ya salah tuh. Ketua cabang ya sih, yang megang kemang ya salah, yang jagain mie gacoan ya ke Rizki tuh ya, tuh biasa tuh. Jadi kalau jalan sekarang udah miring ini, dompetnya berat sebelah gitu. Istrinya stroke ini tuh ya. Kita doain panjang umur, sehat afiat ya. Banyak rezekinya, biar rajin ngasih abang iparnya. Ya salah tuh, itu kode tuh. Nggak apa-apa Ki, aman Ki. Itu yang pertama ya, orang yang ingat mati itu pendek angannya. Kenapa? Kalau ketinggian punya cita-cita, ini repot. Ya, kita punya cita-cita yang real aja nih. Kalau bahasa kata guru saya gini, kita pengen sesuatu jangan yang jauh-jauh, pengen jadi presiden, kan kejauhan. Ya, mulia. RT dulu jadi RT. Habis RT jadi RW. Ini pengen langsung jadi presiden, pengen jadi wali kutub. Akhirnya keberatan cita-cita, akhirnya apa tuh? Ya udah. Itu ya. Koslet. Wa zuhdu fid dunya, yang kedua manfaat orang ingat mati adalah zuhud di dunia ya. Itu orang ya tidak terlalu ambisi dengan dunia ya, sekedarnya aja. Wal qanaatu minha bil yasir, dan merasa cukup daripada dunia dengan yang sedikit tuh. Nikmat hidup kalau kita dapat sedikit kita syukurin. Tuh. Waraghbah fil akhirah, dan juga manfaat ingat mati adalah apa? Gemar cinta dengan akhirat, wat tazawwud laha bil a'malis shalihati, dan berbekal untuk akhirat dengan amal-amal soleh tuh ya. Sekarang saya mau tanya nih, kalau kita mati udah pada siap belum nih? Rizky udah siap nih? Sal udah siap? Ya, Mi udah siap Mi? Umi ada Mi? Ada? Hah? Siap nggak siap berangkat? Bayar dulu berangkat aja. Ya kan ya? Bayar dulu baru berangkat. Nah, kalau nggak bayar tinggal jalan ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, banyak-banyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan, yakni al-maut, yakni mengingat kematian. Yaitu para alim ulama ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu setiap malam mengundang ulama-ulama datang ke rumahnya. Ngapain? Ya, cuman minta satu, beliau tolong saya diingetin tentang hari kematian dan hari kiamat. Diingetin tentang mati, diingetin tentang ahwal kiamah, keadaan-keadaan di hari kiamat. Fayabkun, maka mereka semua menangis tuh ya. Tiap malam. Ya. Al-Imam Rabi' ibn Khuzaim ya, beliau bikin kuburan di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk beliau tidur dalam kuburan tersebut sambil mengingat kematian. Fayabki, maka beliau menangis. Ya. Ada sahabat radhiyallahu anhu, Amr bin As ya, radhiyallahu anhu. Amr bin As suatu hari berjalan bareng temannya. Di tengah jalan ada kuburan. Selesai ngeliat kuburan, beliau cari tempat sholat, beliau sholat 2 rakaat. Ya. Setiap ada kuburan, dia sholat 2 rakaat. Lewat kuburan lagi, dia sholat 2 rakaat. Sampai ditanya sama temannya, ya Amar, kenapa ente sholat 2 rakaat setiap lewat kuburan? Ya fulan, ya saya takut ketika saya dipanggil ami Allah, saya meninggal, saya udah nggak bisa sholat 2 rakaat. Mumpung saya masih bisa sholat, saya nggak mau nunggu sampai rumah buat sholat. Di sini saya sholat. Karena saya takut ketika saya belum sampai rumah, nyawa saya dipanggil Allah, dicabut sama Allah, belum sempat ngerjain sholat. Padahal orang yang dalam kubur itu sangat ingin mengerjakan sholat. Ya. Ini buat para gojek nih ya, para pekerja tuh. Ya jadi itu adalah contoh buat kita ya, bagaimana mereka itu kagak pengen menunda amal kebaikan. Manakala mereka bisa sholat di situ sholat, kenapa? Takut nggak keburu nanti pulang ke rumah Allah cabut nyawa saya. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam yakum minal laili, adalah baginda Rasul selalu ya sholat malam, fayunadi, kemudian beliau menyeru, ya al maut bima fihi, telah datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya. Ja'atir rajifah, telah datang tiupan sangkakala pertama. Tatsba'u harradifah, yang diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Walamma su'ila shalawatullah alaihi anil aqyas, tatkala Rasul ditanya tentang orang cerdas, orang pintar, minan nas manhum, siapa tuh orang yang cerdas ya Rasul? Kata baginda Rasul, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, orang yang paling bagus persiapannya buat mati. Ulaikal aqyas nih ya. Siapa itu di antara ulama yang begitu? Imam Ghazali. Imam Ghazali saking siapnya ame mati ya, beliau pakai kafan sendiri, pakai kafan sendiri ya. Beliau udah siapin kapannya, beliau pegang Sahih Al-Bukhari, kitab paling dicintainya, dipegang di dekat tuh Sahih Bukhari. Beliau dipanggil Allah, syahadat, meninggal. Tuh. Ya. Jadi orang yang paling pintar ya itu, karena hakikat kita hidup kan buat mati. Ya. Kita dikasih nih amanah sama Allah, hati yang bersih, hati yang suci, ibarat air begini. Pulang jangan sampai kotor. Kalau pulang kita bawa dalam keadaan kotor, diomelin sama Allah, dicuci dulu sama Allah. Maka yang paling pintar adalah ketika detik-detik menjelang dia mati, dibersihin dulu tuh gelasnya, dibersihin airnya. Setelah ditanya, mana airnya? Nih Allah bersih, kelas, selamat. Itu orang pintar. Ya. Bodoh amat, dia mau dokter kayak, dia mau kiai, dia mau ustadz, dia bukan ustadz. Terserah, yang jelas pulang nih botol bersih. Apa itu? Illa man atallaha biqalbin. Ya, makanya status kita di dunia ini cuma status. Saya ustadz, antum murid, antum jamaah, saya pekerja, antum pegawai, saya bos, saya antum. Status doang, intinya hati, selesai. Ya makanya doain nih, saya lagi pengen bikin nih ya satu mungkin kayak semacam seminar gitu ya, yang ngebahas tentang ilmu tasawuf tapi ya kayak orang seminar gitu. Karena ini ilmu yang wajib fardu ain. Ya.
Dan masalah problem terbesar sekarang kita ini bermula dari masalah hati. Ya. Datang orang curhat masalah apa? Ekonomi. Kenapa sih masalah ekonomi? Laki saya main pinjol. Nah, pinjol masalah ini hati. Kecanduan dengan judi. Ya. Orang kan kalau yang namanya judi temennya apa ya? Pinjol. Ya. Pinjol sama judi abang ade itu. Masalah apa rumah tangga? Masalah apa selingkuh? Masalah hati, nggak bisa jaga hati. Jadi problem terbesar manusia bermula dari apa? Hati. Maka yang kudu dibenerin hati. Kalau bisa tiap bulan dapat gajian bukan modif motor tapi modif hati. Tuh, hati dimodif tuh di akrilik tuh pakein chrome tuh hati. Ya bersih ya ente. Ya. Sekarang saya mau tanya, ente sebulan sekali pernah nggak modif hati? Ya. Kalau Kamal mah tiap malam Rebo datang dia. Oh. Ayo ke bengkel hati tuh. Kemarin datang, kemarin absen kemarin. Makanya saya langsung spill kan. Ya, langsung masuk ke Instastory itu ya. Ya kan kita ada untung kita ada wadah tuh. Tiap seminggu sekali bersihin hati. Ya. Coba tempat lain belum tentu ada. Tuh ya. Ngaji fikih mulai fikih bagus. Ya. Cuman fikih nggak bahas hati. Orang sholat rukun syarat terpenuhi, sunnah dikerjakan sampai selesai sempurna, la yaqbalullah illa bil ikhlas. Nggak bakal Allah terima kecuali dia bagaimana sholat biar ikhlas. Yang bahas ilmu tasawuf. Makanya ulama-ulama dulu kalau ngaji fikih, abis itu ngaji tasawuf. Kalau buka tasawuf, abis itu ngaji fikih. Biar apa? Biar jangan satu-satu, biar nyambung dua-duanya gitu. Ya. Jangan sekedar kita hati bersih, tapi nggak sholat. Yang penting bersih hati gue begitu. Tapi nggak sholat, gimana ceritanya? Ya. Harus seimbang, tuh ya. Jadi orang cerdas itu bukan orang yang IPK-nya 4, bukan yang gelarnya doktor, bukan yang kuliahnya di luar negeri, bukan yang PhD, bukan yang doktor, tapi orang yang cerdas, orang yang dikit lagi mati dia tahu dan disiapkan itu. Makanya dalam sebuah hadis, Allah tuh kalau mau baik sama hambanya, nih Allah nih. Allah pakai dia, nih bahasanya ista'malahu qoblal maut. Allah pakai dia sebelum meninggal. Maksudnya pakai ini orang dikasih ngerjain amal soleh sebelum meninggal. Itu Allah baik banget sama dia. Sebelum meninggal nih. Dia lagi taklim misalnya, pulang taklim ketabrakan. Nah kan cakep banget tuh. Itu Allah baik banget tuh hamba tuh. Dikasih kerjaan amal soleh sebelum meninggal. Ya, ada kita punya teman Bang Topoy namanya itu. Ya. Begajulan orangnya. Tapi sayang sama ibunya, mandiin ibunya, ngerawat ibunya. Sebulan sebelum meninggal ikut ngaji sama saya. Tuh saking fanatiknya dia ngaji sama saya. Pokoknya kalau saya nggak ngajar nih, yang gantiin Ustadz Renal, Ustadz Andi misalnya gitu, pulang dia. Yang ngajar bukan Ustadz Faris gitu, dipulang. Kalau mama sini ya enggak ya, istiqomah sampai jam 11 kemarin dia kumpul ya. Ditungguin mana Ustadz gitu. Maafin Boya gitu, maklum dah ya. Tuh. Subhanallah sebulan sebelum meninggal ngaji taklim. Tuh. Meninggalnya dalam kondisi lagi baca sholawat. Allah tuh. Ya, itu Allah baik. Kenapa aneh tuh kenapa kok bisa dia meninggal sebelum meninggal tuh berbuat baik? Ternyata berkah bakti sama ibu. Ya, yang mandiin dia, yang ngurusin dia. Abang-abangnya yang kaya-kaya nggak mau ngurusin, dia doang yang mau ngurusin yang miskin. Tapi Allah kasih hadiah sebelum meninggal, dia berbuat baik itu. Nah, cuman masalahnya kita tahu nggak meninggalnya kapan dia? Gue nggak tahu kapan meninggalnya gue, nggak tahu. Tapi saya punya temen, nih orang sakti bu, bisa tahu orang lahir kapan, meninggal kapan. Ya. Itu waktu itu saya lagi ziarah, lihat kuburan, dibilang nih gue tahu meninggalnya kapan, lahirnya kapan. Itu ada tulisan itu ya, lahir, meninggal. Sakti itu dia tuh. Bisa tahu meninggalnya kapan tuh ya. Itu teman saya tuh luar biasa ya tuh. Ibu mau saya ajarin? Bisa aja ikut ke Kober, saya ajarin ya bagaimana tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Nah, kita nggak tahu ya kapan meninggalnya kita. Cuman ya setiap orang ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali dikasih 3 kode oleh Allah. Sebelum meninggal dikasih apa? 3 kode. Yang pertama, utusan Allah ngingetin mati. Yang pertama, uban.
Uban. Ibu-ibu udah ubanan belum? Udah. Tuh udah kode 1 tuh. Ya. Mulia, udah ubanan belum, Mul? Ya, siapa lagi yang udah ubanan sini? Itu kode nomor 1 tuh, utusan Allah tuh, biar ingat, udah pengen mati tuh, uban. Ya. Aaron. Ya. Yang kedua apa lagi? Ya, lemah. Udah lemah, main futsal baru setengah jam dah pengen mati. Saya mati dah. Ya. Main futsal setengah jam, liburnya seminggu. Ya. Kalau kata kita itu jompo lah ya tuh, masih muda udah jadi jompo, lemah tuh udah alamat tuh ya. Yang ketiga sakit tuh, kalau udah sakit datang ya. Sakitnya bukan main-main, masya Allah, ini min syuyukhil amarat ya, termasuk sehnya sakit. Satu apa itu? Gula tuh. Gulanya 500, 600, masya Allah. Lagi tensi 200, 300. Jantung diborong tuh kayak rumah sakit itu, semuanya ada tuh. Ya, udah kode dah ya. Wahyan itu, masya Allah, Wahyan sehat afiat Wahyan ya, masya Allah tuh ya. Sebelum uban banyak tuh. Nih Bu, ada ya teman kita namanya Wahyan, udah kasih tahu doang sih. Ya. Jomblo, kasih jomblo, doain Bu ya. Nggak kelihatan Bu ya? Gambar di sini nih. Nah, kayak Iron Man. Baik. Nah, itulah ulaikal akyas, mereka lah orang-orang yang pintar, orang yang cerdas tuh, ya. Zahabu bi syarafid dunya wa naimil akhirah, mereka pergi pulang membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Makanya nih ada sebuah makalah. Seindah-indahnya orang adalah orang yang ketika dia lahir dia menangis, orang tersenyum. Ya, dia lahir orang nangis, dia nangis, orang tersenyum. Dan ketika dia meninggal dia tersenyum, semua orang menangis. Itu yang paling cakep cemati. Tuh, ya. Kalau kita ya kebalik ya. Pas kita lahir ya, kitanya nangis, emak kita nangis, bapak kita nangis, ngapa? Aduh, beban hidup nambah lagi. Susu lagi. Oh, anak sebelah nangis dia. Ya Allah Pak, udah Pak, jahitan udah sampai jahitan udah banyak ya. Pas meninggal ya, belum tentu keluarga kita nangis, paling nangis cuma setengah hari. Sisanya ngitung warisan tuh. Alhamdulillah, akhirnya abah meninggal juga. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Ya. Ada kita ketemu orang gitu ya. Ada keluarganya datang ke tempat kita, Ustadz doain minta yang terbaik buat abah gitu. Emang kenapa? Udah berapa bulan belum mati-mati gitu bahasanya. Yaudah kita bacain doa dah tuh. Kita baca air, kita bacain, kita minumin. Minum. Besoknya meninggal, langsung nelfon, Ustadz, alhamdulillah tuh, cuman nggak jadi. Kenapa? Ya tadi karena emang udah 3 bulan kayak orang koma. Kan kalau bahasa kita mau minta meninggal ya jangan, ya minta sehat kayaknya nggak mungkin. Akhirnya bilangnya apa? Minta yang terbaik tuh, gitu. Ya. Nah jadi kita pengen ya Allah kalau kita meninggal orang nangis, kitanya senyum tuh, jangan sampai kita meninggal nyusahin orang lain tuh ya. Kan kadang-kadang orang begitu tuh yang sakitnya lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun kan, yang ngurusin capek. Sampai kadang-kadang nih ada kakek-kakek sakit diurusin sama istrinya umur 70 tahun, yang meninggal istrinya. Kakeknya ngeliat dirinya meninggal nggak tega tuh, dikawin lagi, seger lagi tuh kakek. Kan kurang ajar. Udah diurusin sampai meninggal ternyata kawin lagi tuh. Ya, kasihan tuh ya. Makanya kita mohon tuh kayak ulama-ulama dah gitu ya. Ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi meninggal tuh, itu subhanallah diceritakan sama anaknya itu. Yang datang siapa? Ya Syekh Abdul Hasan Sazili, ya Imam Dasuki. Ulama-ulama datang. Datang ketika sebelum wafat dipanggil ya Syekh.
Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal, subhanallah gitu. Ya. Itu yang kita pengen. Nah, cuman di sini katakan la qultu laisa dzikrul maut an-nafi huwa an yaqula al-insanu bilisani al-maut faqat. Nih dia. Bukanlah disebut ingat mati yang bermanfaat kalau orang cuman bilang dengan lisannya mati doang. Bukan itu ingat mati. Ingat mati itu bukan orang bilang gini, gue takut banget mati dah. Bentar lagi mati kan. Bukan itu, takut mati bukan begitu. Fa inna dzalika qalilul manfaah, karena yang demikian itu sedikit manfaatnya. Wa in aktsara minhu, meskipun dia banyak menyebutkan kata-kata mati. Balla budda ma'a dzalika min tafakkuril qalbi wa istihdarihi inda dzikril maut bil lisan. Bahkan ya seharusnya disertai itu juga dia itu mentafakkurkan hatinya ya, dan juga menghadirkan hatinya ketika dia nyebut tuh mati dengan lisannya. Jadi jangan bilang mati, bukan begitu. Tapi ketika ngomong mati, ya Allah mati nih, disertai dengan hati yang memang merasa akan mati gitu. Kemudian apa? Diucapkan kaifa yakunu haluhu indal maut wa ahwaluhu wa ahwaluhu ya. Wa sakaratihi wa muayanatihi umurul akhirah, tuh disertai apa? Pertanyaan-pertanyaan. Adanya pertanyaan bagaimana nanti keadaan ya, keadaan aneh ya, udah meninggal. Selamat apa enggak ya? Ya Allah gimana ntar, nah itu. Wa mal ladzi baqiya min ajalih, berapa yang sudah tersisa dari ajalnya. Wa bima yuhtamu lahu, dengan apa dia diakhirkan hidupnya, tuh. Wa kaifa kana halu man madha min agranihi wa ashabi indal maut, bagaimana keadaan teman-teman saya yang udah meninggal. Wa ila ayyi masirin sauru, kemanakah mereka pulang. Wa asbah dzalik minal afkar wal adkar nafi'ah lil qalbi wal mu'aththira fihi, dan juga ya kalimat-kalimat yang semacam itu daripada ya pikiran-pikiran nanti ketika yang bermanfaat bagi hati wal mu'aththira, dan berpengaruh bagi hati kita itu ya. Jadi intinya bukan hanya sekedar nyebut kematian, tapi kita resepin tuh makna mati. Nah, kapan paling enaknya ingat mati? Ini bedanya kalau kita ziarah ke makam aulia, yang kita ingat kebanyakan dunia. Ya, kita kalau ziarah ke makam wali ini yang kita ingat kebanyakan hajat dunia. Makanya rada susah kadang buat orang itu ingat mati di kuburan wali. Kenapa? Mereka nggak mati, mereka itu hidup. Kita ke makam aulia nih, mereka tuh hidup gitu. Nah, jadi kalau kita pengen ingat mati, jangan ke makam aulia biasanya. Ke makam siapa tuh? Orang-orang biasa. Yang kalau kata persangkaan kita nih kayaknya orang diazab gitu, beringat mati itu. Ya. Karena aneh liatin orang yang ke makam wali bisa ketawa-tawa, bisa senang-senang kan gitu. Bahkan mereka nyebutin, ya Allah mudah-mudahan punya mobil. Ya Allah tuh, bukan ingat mati malah ingat dunia gitu. Maka juga dianjurkan nih buat teman-teman, apalagi yang udah meninggal orang tuanya, bapaknya, datang ke kuburan abah kita hari Jumat tuh. Ya. Itu yang paling cepat kita ingat mati. Atau yang paling cepat ingat mati datang ke rumah sakit, itu paling enak dah tuh. Paling gampang ingat mati datang ke rumah sakit. Ya. Masuk ruang ICU, masuk kamar jenazah tuh. Ya, kita lihat bagaimana orang udah meninggal. Itu yang paling cepat kita ingat mati itu. Ya. Kalau kita ke makam aulia yang tadi saya bilang, ya nggak semua orang mampu ingat mati di situ. Yang ada orang ke makam aulia ingatnya hajat dan dari rumah udah niat, gue pengen beli rumah nih, gue pengen ke Haji Puncung, ntar minta sama beliau. Ya, kita berdoa di makam itu mudah-mudahan Allah gabul gitu. Dunia ada yang ingat gitu. Ya. Jelas ya. Ya, yang kalau kita pengen ingat mati itu paling cepat naik bis antar kota Trans Jakarta Jawa, itu cepet insya Allah. Karena apa? Pasti ingat mati, nggak bisa tidur tenang. Allah. No, astagfirullahaladzim. Nyalip, hati lah ya Allah, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca rotib hadat udah, rotib atos udah, wirid sakron udah, amu wirid santri dibaca tuh fa'alu fa'alata fa'alna, takut lupa tuh. Itu ya bener gak ya? Itu makanya pahala sopir bis antar kota tuh lebih gede daripada ustadz kan? Karena mereka ingetin orang mati, Bu. Iya bener gak, Bu? Kita kalau naik bis begitu ingat Allah mulu, dikit-dikit nyebut Allahu Akbar. Kita ngaji nih belum tentu ingat Allah.
tuh ya, tuh luar biasa tuh supir tuh ya. Tanda tadi cobain lagi naik Trans Jawa ya. Kalau mau ke Jawa nggak apa-apa, ke Solo besok tuh ya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, undur kulla syai', lihatlah segala sesuatu, tuhibbu yang kau sukai, an ya'tiyakal maut, ketika datang kematian padamu, wa anta alaihi, dan kau dalam keadaannya, falzamhu, maka tetaplah di situ. Ya, kalau coba kita nih ya perhatikan, kita nih pengen mati dalam keadaan apa ya? Ya, ada orang pengen mati dalam keadaan sholat. Iya, lazimkan sholat, terus sholat. Sehingga presentasi kematian kita itu paling besarnya di sholat gitu. Orang tiap hari sholat, 80% waktunya buat sholat. Ya pasti kemungkinan besarnya meninggal lagi sholat. Tapi kalau orang 80% bahkan 90% waktunya buat mancing, berarti insya Allah meninggalnya kecemplung kempang tuh. Ya. Meninggal dalam kondisi strike tuh. Ya. Mau meninggal dalam kondisi apa kita? Ya udah liatin tiap hari kita ngapain. Ya. Makanya ini yang kerja-kerja Faisal, Agung, Ilham tuh ya, Eren, Piki, semua yang kerja niatin ibadah. Ya. Niatin ibadah tuh. Ya. Lagi mulia nih Masya Allah. Tiap hari ke hotel dia Masya Allah. Dia doang yang tiap hari ke hotel. Kita mah orang kampung, boro-boro lihat hotel. Lihat gedung aja udah norak banget. Kata Bang Manda, tun, Jaroknya bisa ngomong gitu. Jaroknya bisa ngomong, itu tahu gak Jarok? Pager. Ya tuh. Nah mau lihat tiap hari di gedung, lihatnya bule tuh. Ya kan yang bajunya kurang bahan tuh. Coba. Ini kita kira-kira ini husnul khotimah apa sul khotimahnya gitu. Ya. Kan bisa aja lagi moto-moto ke Sandung nyemplung kolam nggak bangun kan gitu. Nah makanya niatinnya ibadah. Pagi-pagi sebelum ngegas tuh motor ya, kita niat dulu. Ya Allah, saya niat kerja nyari nafkah karena Engkau, mencari reda Engkau, mengikuti sunnah Nabimu ya Allah. Udah jalan. Insya Allah di sepanjang siang itu diampunin dosa kita. Bahkan ada beberapa dosa yang nggak bisa diampunin dengan sholat, dengan ibadah, tapi bisa diampunin dengan capek nyari duit tuh. Ya. Kan tadi saya bilang kalau saya kerjaan saya tiap hari baca, nulis, ngajar, ngaji itu aja, kayak gitu. Nah cuman tergantung nih niat, sama niat juga. Ya Allah saya nulis ini karena Engkau pengen nyari ridhomu gitu, itu ya. Kemudian wa kullu syai' takrah, setiap apa yang kau benci kematian datang padanya, sedangkan engkau dalam keadaan itu fajtanibhu, maka jauhin tuh ya anak-anak muda nih. Bilangin yang lain teman-teman tuh ya, jangan makan kecubung tuh ya, mabok cubung ya Allah ya. Pengen nggak begitu? Nauzubillah. Kan nggak cakep banget ya kita meninggal dalam kondisi ya mabok cubung, mabok lem tuh ya. Alhamdulillah ya. Fata'ammal rahimakallah, maka renungkanlah semoga Allah merahmatimu hadhil maqalah, perkataan ini. Fa innaha 'azimatun naf'i, karena perkataan ini sangat besar manfaatnya, liman amila biha, buat orang yang mengamalkannya. Wallahu muwaffiq la rabba ghairuh. Semoga Allah memberikan taufik, tidak ada Tuhan selainnya. Amma karahiyatul maut, adapun takut mati. Nah ini dia. Fa amrun tabi'i, itu adalah perkara tabiat manusia, ini takut mati ya. Semua kita takut mati. Yang ustadz kayak, yang bukan ustadz kayak, takut mati semua orang. Ya. La yakad al insan yanfakku anhu, hampir-hampir nggak ada orang yang lepas dari takut mati. Semua takut mati. Ya. Wa dzalika li annal maut mu'limun fi nafsihi, karena kematian itu pasti menyakiti dirinya. Mufarriqun bainal insan wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunyahu, akan memisahkan untuk kematian antara manusia dengan kekasihnya di dunia. Ya. Jadi kadang bukan kita takut mati, aneh nggak tega, ya Allah Abbas masih kecil tuh. Ntar kuliahnya gimana, ntar sekolahnya gimana, aneh takut, Gina nggak kuat, ketinggalan aneh. Soalnya aneh orang paling keren di dunia. Iya, kata mulia gitu. Jadi bukan takut mati, mulia bukan takut mati, pasukan berani mati dia. Cuma dikasihan namanya Abbas, ame yang masih di perut gimana gitu,
Makanya wajar orang tuh takut mati. Kadang bukan gara-gara takut dirinya mati, bukan, tapi takut orang-orang yang dinafkahinya, orang-orang yang dijaga nanti nggak ada yang ngurusin. Itu perkara yang umum atau manusiawi itu. Nah, makanya ketika baginda Rasul mengatakan dalam hadisnya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta, senang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati, Allah senang berjumpa dengan dia. Pengen ketemu Allah, pengen. Jawabannya gimana? Mati dulu gitu. Ya jangan dah. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci dengan berjumpa Allah, Allah benci berjumpa dengannya. Sayyidah Aisyah komentar nih, istri yang cerdas nanya, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasul, kita kan semua takut mati. Ya. Kita semua takut. Semua hadirin, ya. Semua orang. Ya. Itu punya tabiat dasar takut mati semua. Sampai Nabi Musa alaihissalam suatu hari dalam hadis yang sahih ini, datang malaikat pencabut nyawa datang ke Nabi Musa. Ya Musa, saya pengen nyabut nyawa ente. Hah? Ngapaan nyabut nyawa aneh? Ditonjok matanya sampai keluar sebelah. Ada sahih. Ditonjok sampai mata tuh malaikat keluar sebelah. Ya. Ini pastinya malaikat dalam wujud manusia. Ya Nabi Musa sekali tonjok orang mah. Ini malaikat lebih kuat, ditonjok matanya keluar. Itu ya. Artinya apa? Nabi Musa juga punya ada sifat tabiat. Nah terus gimana kok bisa, kata Sayyidah Aisyah, orang takut mati, tapi katanya Nabi tadi, siapa orang yang pengen ketemu Allah, maksud pengen mati, Allah pengen ketemu dia. Kata Rasulullah, innal mu'min, nih, sungguh orang mukmin tuh idza hadarahul maut, kalau sudah datang kematian, busyira bi rahmatillah. Dia orang dikasih kabar gembira ame Allah dengan surga. Ya. Kenapa sih kok orang mukmin, para aulia pengen mati? Ada sebabnya. Ya. Kalau kita kan takut mati karena belum ada jaminannya. Ya. Kalau para aulia dikasih lihat mereka tempatnya di mana, pantas pengen mati. Ya. Kalau kita di dunia nih, maaf ya, di dunia urusannya masalah cicilan motor, utang ini, utang itu, masalah ono, masalah ini, pusing kepala kita. Terus dikasih ame Allah nih, kalau ente istiqomah, anda kasih surga, pasti pengen mati. Gitu. Ya. Jadi ngelihat bagaimana tuh miniatur surga yang begitu indah tuh ya. Kita ditawarin nih sama orang nih, ente mau nggak tinggal di sini, properti segini, bayar murah sebulan cuma gope, dikasih lihat cakep banget, pengen nggak tinggal di situ. Apalagi surga. Nah, kata Rasul, setiap orang yang pengen meninggal itu dikasih lihat ame Allah tuh tempatnya. Fahabballah liqa'ah, maka dia pengen berjumpa dengan Allah gara-gara udah dikasih apa tuh? Lihat. Nah, kita sekarang kan belum dikasih lihat ame Allah nih, makanya segan-seganan, takut-takutan, jangan-jangan kita masuk sono malah diseksa. Ya. Jelas ya, kenapa para aulia berani mati? Kenapa mereka itu rindu bertemu Allah? Karena mereka udah tahu tempatnya di sorga. Makanya kata ulama dalam kitab Risalah Qusyairyah, jangan pernah merasa tenang sebelum ada jaminan masuk sorga. Ya. Kalau kita belum dapat jaminan masuk sorga, jangan pernah merasa tenang. Ya. Istighfar yang kita baca belum tentu dikabul. Tobat yang kita kerjakan belum tentu diterima. Tapi dosa yang kita kerjakan udah pasti jelas adanya. Itu kata ulama. Ya. Bagaimana bisa ente tenang, dosa ente kerjakan dengan yakin, sedangkan ampunan Allah belum yakin? Bagaimana kita mau tenang? Dosa ngerjain yakin, jelas, nyata. Tapi tobat yang Allah berikan belum tentu adanya. Tuh. Jadi jangan dulu kita girang sebelum kita ada jaminan surga. Tuh makanya ulama, aulia, bahkan yang udah dijamin surga aja masih bisa nangis gitu. Wa ahabballah liqa'ah. Nah, karena dia pengen jumpa dengan Allah, Allah pun pengen berjumpa dengannya. Wa innal kafir, sungguh orang kafir kalau datang kematian busyira bi adzabillah, maka diberikan kabar dengan azab Allah. Fakariha liqa Allah, maka ia tidak mau berjumpa Allah dan Allah pun tak mau berjumpa dengannya. Tuh ya. Makanya kalau orang mukmin tuh ya Allah ya, kita almarhum ya, sahabat kita, guru kita Ustadz Irwan ya, itu yang pernah kita dengar, masya Allah orangnya sabar banget tuh ya, sakit nggak pernah ngeluh, sakit nggak mau berobat, cuma satu obatnya baca sholawat sama Nabi, itu aja.
ditipu sama orang miliaran. Bapaknya tuan tanah. Tanahnya di tendean, mahal-mahal tanah di tendean ya akhi. Puncit, Mampang, Kuningan, tanah mahal. Diambil tuh tanah. Ya sama saudara-saudaranya dizolimin. Nanya ke aneh. Ustaz, aneh punya tanah tapi dizolimin sama om-om aneh sama saudara aneh, gimana Ustaz? Udah sabar aja. Ya udah dah, kalau antum bilang sabar, begitu kan. Miliaran itu. Nah, kalau kita stres miliaran, ya udah telanjang di depan tugu situ. Siapa tuh? Ya, miliaran ya akhi. Kita baru ratusan aja udah pusing ini. Miliaran ini. Tuh, sabar. Ya. Bahkan terakhir yang kita pernah ceritakan sebelum meninggal, beliau cerita ke Habib Salim Al-Haddad Al-Hawi bahwa beliau 5 kali mimpi Rasulullah sebelum meninggal. Ya. Sebelum meninggal dikasih khabar. Ya. Tuh. Maka meninggalnya husnul khatimah tuh gitu. Yang begitu tuh yang kita cari. Kenapa? Nggak pernah ribut sama orang, nggak pernah punya masalah sama orang, nggak benci sama orang kecuali karena kebenaran, nggak marah kecuali karena kebenaran, begitu. Nggak nyimpen dendam sama orang. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, kita dikumpulkan bersama beliau. Wa fi wasil mu'min mahbub al-madhkur fi qoulihi alaihi wasallam anillah ma taqarrabal mutaqarribun fasaqal hadis ila an qala wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluh kataraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'min. Nah, ini dia. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku enggak pernah ragu dalam segala hal selain daripada ketika aku mencabut ruhnya orang mukmin. Yakrahul maut wa akrahu masa'atahu. Ini orang mukmin enggak pengen mati, tapi aku benci. Aku tidak ingin menyakiti dia, tapi harus terjadi, dia harus mati, ajal udah nyampe nih. Artinya gini bahasanya, Allah nggak pengen sebenarnya mencabut ruh orang mukmin, ya. Karena mencabut ruh seseorang itu rasanya sakit. Allah nggak pengen nyakitin kekasihnya, cuman ajalnya sudah datang tuh, mau nggak mau dicabut. Sebagaimana Rasulullah ketika pengen dicabut kan, ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Allah, apakah sesakit ini sakaratul maut ini? Kalau begini ya Allah, tolong ringankan ya Allah sakaratul maut umat saya, bebankan semua ke saya. Subhanallah. Ya. Nah, jadi itu. Fandur, lihatlah kaifa wasafahu bi karahiyatil maut ma'a kamali imanih. Lihat tuh bagaimana Allah mensifatkan tentang karahiyatil maut, bencinya akan kematian, ma'a kamali imanihi, padahal imannya sempurna, uluwi manzilatihi, tingginya kedudukannya di sisi Allah ta'alam sihhata ma dzakarna. Wa fi akhbar Musa, begitu pun dalam hadis Nabi Musa, annahu latama malakal maut, Nabi Musa nampar malaikat maut hina ja'ahu, ketika datang kepadanya, liyaqbidahu, ketika hendak mencabut nyawanya, fa akhraja ainah, maka keluarlah matanya. Ditampar sampai apa tuh? Keluar matanya Nabi Musa tuh ya. Na'am qad takhfa karahiyatul maut hatta la tuhassu fi hali quwwati isyraqin anwaril ma'rifah walakin dia. Ya betul kata Imam Haddad, kadang nih ada takut mati, cuman samar, kecil banget gitu. Ya artinya semua orang punya rasa takut mati, cuman potensinya porsinya kecil. Buat siapa tuh? Buat orang-orang yang sekali bernabi, buat orang yang sekali berwali. Ada rasa takut mati, cuman kecil, sampai kecilnya nggak ketahuan, nggak kelihatan. Gitu. Kalau kita kan ketahuan banget ya. Kalau orang kayak kita nih takut matinya ketahuan ya, ketika sakit dibilang begini, umur lo nggak panjang, tinggal 40 hari, pikiran. Gitu. Itu kan ketahuan. Nih nggak, para nabi, para aulia nggak ketahuan, kecil sekali itu ya. Yakunu dzalika li ahli fi waqtin duna waqtin, bahkan adanya pun itu hanya beberapa saat aja, nggak setiap waktu, paling sebentar hilang gitu. Tuh ya, ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya semua orang takut mati, cuman porsinya beda dan kadar panjang lamanya itu juga beda-beda. Wallahu a'lam
bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sehingga kita semakin ingat mati, semakin dekat sama Allah Taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'al dhurriyyatina min ahsani al khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala